Sobat Mila, selamat berjumpa kembali di Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Sobat Milenial Akuntansi, dukung kami agar terus bisa menyajikan konten-konten menarik tentang materi akuntansi terkini dengan cara klik like and subscribe pada video ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Jurnal penyesuaian dengan tujuan agar setiap akun menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Biasanya, penyusunan jurnal penyesuaian ini diperlukan ketika kita akan menyusun laporan keuangan. Mengapa diperlukan jurnal penyesuaian? Yang pertama adalah karena adanya pencatatan akrual basis, di mana pada pencatatan akrual basis ini, setiap beban atau pendapatan harus diakui pada saat terjadinya beban atau pendapatan tersebut, bukan pada saat terjadinya pembayaran. Kemudian yang kedua, adanya pencatatan cash basis, di mana pada pencatatan cash basis, beban atau pendapatan harus diakui dan dicatat pada saat terjadi pembayaran atas beban atau pendapatan tersebut, meskipun beban atau pendapatan belum terjadi. Yang memerlukan penyesuaian ketika kita akan menyusun laporan keuangan adalah yang pertama, beban dibayar di muka. Ketika kita melihat di neraca saldo ada beban dibayar di muka, maka kita harus membuat jurnal penyesuaian untuk menghitung berapa besarnya beban yang terjadi pada periode tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendapatan diterima di muka. Pada saat kita akan menyusun laporan keuangan, terdapat pendapatan diterima di muka, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa benar-benar yang menjadi pendapatan pada periode tersebut. Kemudian yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Beban ini biasanya terjadi pada akhir periode, tapi pembayaran baru akan dilakukan di periode berikutnya. Seperti pemakaian listrik. Biasanya kita memakai bulan ini, baru awal bulan depan kita akan membayar. Dengan demikian akan muncul hutang, beban atau beban terutang. Selanjutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima, di mana di sini perusahaan atau kita sudah melakukan pekerjaan, akan tetapi sampai dengan akhir periode akuntansi kita belum menerima pembayaran. Maka di sana akan muncul namanya piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian pemakaian perlengkapan. Setiap perlengkapan yang terpakai pada akhir periode harus dihitung berapa besarnya yang menjadi beban. Karena belum tentu perlengkapan yang kita beli semuanya akan terpakai. Yang perlu kita ingat adalah hanya perlengkapan yang terpakai yang akan menjadi beban. Selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Apapun jenis aset yang kita miliki, setiap akhir periode harus dilakukan perhitungan penyusutan. Berapa yang menjadi beban penyusutan aset pada periode tersebut. Untuk lebih memahami dalam pembuatan jurnal penyusunan jurnal penyesuaian, di sini terdapat neraca saldo dari KJA Payet & Rekan bulan Maret tahun 2019. Pertama kode akun, kemudian nama akun, jumlah debit dan jumlah kredit. Selanjutnya diperoleh informasi data penyesuaian per 31 Maret 2019 sebagai berikut. Kita lihat di sini ada 5 poin yang harus kita buat penyesuaiannya.
Sebelum kita membuat penyesuaian, terlebih dahulu kita siapkan kertas kerja jurnal penyesuaian. KCA Fayat, jurnal penyesuaian bulan Maret 2019. Selanjutnya, kita analisis data penyesuaian yang ada. Pertama, perlengkapan yang terpakai sebesar Rp400.000. Di sini disebutkan yang terpakai sebesar Rp400.000. Artinya jumlah Rp400.000 inilah yang akan kita jurnal, karena ini yang terpakai, berarti yang menjadi beban. Maka jurnal yang dibuat adalah beban perlengkapan di debit Rp400.000 dan perlengkapan kantor di kredit sebesar Rp400.000. Di perlengkapan kantornya dia berkurang di sebelah kredit Rp400.000 karena menjadi beban. Yang kedua, sewa dibayar untuk masa 2 tahun, terhitung dari bulan Maret 2019. Kita lihat di jurnal di neraca saldo, di sini ada akun sewa dibayar di muka, jumlahnya adalah 12 juta. Jadi 12 juta ini merupakan pembayaran sewa untuk masa 2 tahun, terhitung bulan Maret. Berarti yang akan kita penyesuaian sekarang adalah untuk masa bulan Maret atau 1 bulan. Maka jurnal yang dibuat adalah beban sewa, kemudian di kreditnya sewa dibayar di muka sebesar Rp500.000. Perhitungannya adalah 1/24 dikali 12 juta. 1 adalah 1 bulan untuk bulan Maret, 24 adalah masa untuk 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian 12 juta adalah jumlah yang ada di neraca saldo ini. Kemudian selanjutnya, iklan dibayar untuk 20 kali terbit setiap tanggal 10 dan 20 setiap bulan. Penerbitan pertama tanggal 10 Maret 2019. Artinya kalau terbit setiap tanggal 10 dan 20, berarti dalam bulan Maret akan ada 2 kali terbit, yaitu 10 Maret dan 20 Maret. Sekarang kita lihat berapa besarnya iklan di neraca saldo. Iklan dibayar di muka di sini 0 ya. Berarti kita lihat di beban iklan. Ya, di beban iklan di sini saldonya adalah Rp800.000. Artinya pembayaran iklan di sini dicatat dengan pendekatan beban, karena yang mempunyai saldo adalah beban iklan, bukan iklan dibayar di muka. Kalau dicatat dengan pendekatan beban, berarti yang akan kita sesuaikan adalah berapa yang belum menjadi beban. Yang belum. Kalau yang sudah tadi adalah 2 kali, berarti yang belum adalah 18 kali, karena semuanya untuk 20 kali penerbitan. Maka jurnal yang dibuat adalah iklan dibayar di muka Rp640.000 di debit dan beban iklan Rp640.000 di kredit. Perhitungannya adalah 18/20 kali Rp800.000. 18 merupakan jumlah yang belum terbit, sedangkan 20 ini jumlah keseluruhan, 800.000 ini jumlah yang ada di neraca saldo. Berarti nanti beban iklan akan berkurang karena di sini di kredit, sedangkan di neraca saldo di debit. Selanjutnya adalah pemakaian listrik bulan Maret 2019 sebesar Rp150.000. Jadi kalau pemakaian listrik sudah langsung disebutkan angkanya di sini, kita tinggal menjurnal. Karena biasanya kalau pemakaian listrik bulan Maret 2019, berarti pembayarannya nanti baru akan dilakukan di bulan April. Maka di sini akan muncul namanya beban terutang atau beban yang belum dibayar. Debitnya adalah beban listrik sebesar Rp150.000.
Kemudian selanjutnya adalah penyusutan peralatan kantor sebesar 10% per tahun. Kita lihat berapa besarnya peralatan kantor di neraca saldo. Ya, ini ada 7.500.000. Inilah yang akan kita hitung penyusutannya 10% per tahun. Maka jurnal yang dibuat adalah beban penyusutan peralatan kantor 62.500. Kemudian dikredit akumulasi penyusutan peralatan kantor 62.500. Perhitungannya adalah 10% dikali 7.500 dikali 1/12. 10% ini adalah penyusutan untuk masa 1 tahun. 7.500 ini merupakan jumlah aset di neraca saldo. Kemudian 1/12 ini merupakan penyusutan bulan Maret, ya, 1 bulan dari 12 atau dari 1 tahun. Kalau semuanya sudah kita jurnal, 5 poin ini, sekarang kita akan menghitung berapa jumlah dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Ya, di debit 1.752.500 dan di kredit 1.752.500. Berarti sudah balance jurnal yang kita buat. Demikian Sobat Milenial Akuntansi tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Tentunya sangat mudah sekali. Terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi. Nantikan konten-konten menarik kami lainnya yang berhubungan dengan materi-materi akuntansi.